Halo semuanya, kita ketemu lagi. Assalamualaikum. Di sini saya Sylvia Pratiwi. Saya mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung. Lebih tepatnya saya mahasiswi dari program studi agribisnis. Saya sedang menempuh pendidikan di semester 4. Yakni kali ini saya ingin melaksanakan tugas dari salah satu mata kuliah yakni Teknik Penulisan Karya Ilmiah, yang mana kami biasa singkat dengan sebutan TPKI. Kami ditugaskan untuk membuat video presentasi proyek usaha mandiri yang telah kami susun, yang mana judul proyek usaha mandiri saya dan rekan-rekan saya sendiri yakni adalah Bisnis Susu Kedelai dengan Ekstra Kopi Robusta. Saya akan menjelaskan mengenai aspek manajemen pemasaran dan juga aspek manajemen keuangan dari bisnis susu kedelai ini. Oleh sebab itu, kita langsung saja ya, laksanakan tugas dan kewajiban ini. Ya, sebelumnya perkenalkan, di sini saya Sylvia Pratiwi selaku manajer keuangan dan juga manajer pemasaran untuk rencana bisnis susu kedelai dengan ekstra kopi robusta. Yang mana ini merupakan judul dari proyek usaha mandiri yang telah kami susun. Saya menyusun proyek usaha mandiri ini dengan kedua rekan saya, yakni Roma Uli Nur Aziza dan juga Windy Febrian. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai aspek keuangan dan juga aspek pemasaran untuk bisnis susu kedelai dengan ekstra kopi robusta. Yang mana dalam aspek keuangan, dalam finansial usaha sendiri, modal atau sumber modal yang kami gunakan berasal dari anggota-anggota proyek usaha mandiri itu sendiri. Yang mana biaya yang kami perlukan terdiri dari dua biaya, yakni biaya tetap dan juga biaya variabel. Jumlah biaya yang kami butuhkan untuk modal awal yakni 6.500.000. Oleh karena itu, setiap orang menyetorkan 2.200.000 untuk modal awal. Berikut ini adalah rincian biaya variabel untuk bisnis usaha susu kedelai dengan ekstra kopi robusta. Terdiri dari bahan baku, bahan pendukung, dan juga biaya tenaga kerja. Jumlah keseluruhan biaya variabel adalah Rp709.000. Berikutnya adalah rincian biaya tetap. Biaya tetap yang digunakan untuk susu kedelai ekstra kopi sendiri terdiri dari rumah produksi, diesel giling, kain 1 meter, gunting, bak, keranjang, kompor, dan panel. Total biaya tetap sendiri yakni Rp1.543.500 dengan penyusutan per tahun. Untuk penyusutan per bulannya sendiri yakni Rp128.625. Berikut inilah biaya lain-lain. Biaya lain-lain ini yakni biaya yang kami gunakan untuk transportasi, promosi, dan juga biaya listrik, yakni sejumlah Rp525.000. Untuk pengukuran aspek kelayakan finansial usaha sendiri yakni terdiri dari RC rasio, BC rasio, BEP unit, BEP rupiah, dan juga keuntungan atau laba bersih usaha. Yang mana cara perhitungannya adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui total biaya yakni biaya variabel ditambah dengan biaya tetap dan juga biaya lain-lain. Serta untuk menghitung keuntungan sendiri yakni total penerimaan kita kurangi dengan total biaya. Untuk menghitung RC rasio sendiri yakni biaya tetap kita bagi dengan total biaya yang dikeluarkan. Untuk menghitung BC rasio sendiri kita menggunakan keuntungan kita bagi dengan biaya yang dikeluarkan. Begitu pula untuk mencari BEP unit dan BEP rupiah, yang mana dalam mencari BEP unit menggunakan rumus biaya tetap dibagi dengan harga, kita kurangi dengan rata-rata biaya variabel per unit. Yang mana untuk mencari rata-rata biaya variabel per unit, yakni TVC, kita bagi dengan jumlah unit yang kita dapatkan. Dan sedangkan untuk mencari BEP rupiah sendiri, yakni biaya tetap, kita bagi dengan 1, kita kurangi dengan AVC, kita bagi P. Selanjutnya, berikut ini adalah perhitungan untuk aspek keuangan manajemen PT perusahaan bisnis usaha susu kedelai, yang mana kami melakukan produksi sebanyak 2 kali dalam seminggu. Berikut ini adalah hitungan per bulan. Jadi kami melakukan 8 kali produksi selama 1 bulan, yakni Rp709.000 dikalikan 8 mendapatkan Rp5.672.000 untuk total biaya variabel yang dikeluarkan selama sebulan. Untuk total biaya tetap yang dikeluarkan selama sebulan yakni Rp128.625
dan biaya lain-lain 525.000. Jadi total biaya yang dikeluarkan adalah Rp6.325.625. Untuk HPP sendiri, yakni setelah melakukan perhitungan, kami menemukan HPP Rp3.953. Dengan ingin mendapatkan keuntungan 30%, maka harga jual yang harus dilakukan adalah Rp5.139. Untuk pendapatan sendiri dengan menggunakan harga Rp5.500 dikali 1.600 sama dengan Rp8.800.000. Yang mana 1.600 sendiri setiap kali melakukan produksi, kami melakukan produksi sebanyak 200 unit susu kedelai. Sehingga keuntungan yang diperoleh adalah Rp2.474.375. Untuk RC rasio sendiri diperoleh 1,39, BC rasio sendiri 0,39, yang mana berdasarkan hal ini, usaha layak dijalankan dikarenakan RC rasio lebih dari 1 dan nilai BC rasio lebih dari 0. AVC sendiri Rp3.545. Untuk nilai BEP unit sendiri sebesar 66 unit dan ini merupakan titik impas di mana titik kami tidak mendapatkan keuntungan ataupun tidak mendapatkan kerugian, yakni ketika kami berhasil menjual sebanyak 66 unit susu kedelai atau produk susu kedelai. Sedangkan untuk BEP rupiah sendiri sebesar Rp361.562. Berikut ini adalah rincian hasil perhitungan kelayakan usaha yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat dinyatakan bahwa bisnis usaha susu kedelai ini layak dijalankan berdasarkan penilaian-penilaian seperti di atas, dikarenakan akan memperoleh keuntungan yang sangat banyak dan juga menjanjikan terlebih dari pangsa pasar yang sangat besar. Kita masuk ke dalam aspek pemasaran. Untuk aspek pemasaran susu kedelai sendiri, kami menargetkan setiap kali kami produksi harus menghabiskan total 200 botol dalam setiap kali produksi, yakni yang mana dalam seminggu kami berproduksi sebanyak 2 kali, jadi dalam seminggu kami harus mampu menjual 400 botol susu kedelai. Yang mana kami memilih hal-hal tersebut dikarenakan berdasarkan faktor-faktor berikut, yang mana tingkat produksi susu kedelai di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya cukup tinggi, dan tingkat permintaan terhadap susu kedelai di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya juga tinggi, serta tingkat produksi susu kedelai di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya rendah. Hal-hal ini kami ingin manfaatkan untuk mengangkat susu kedelai agar menjadi minuman sehat dan juga bergizi bagi masyarakat. Pemasaran. Dalam pemasaran sendiri untuk saluran distribusi, pendistribusian susu kedelai dilakukan dengan berbagai jenis saluran distribusi. Target pemasaran sendiri setiap kali melakukan produksi, kami berencana ingin menjual 200 botol setiap kali produksi. Dan juga tempat pemasaran. Tempat pemasaran sendiri kami melakukan di Politeknik Negeri Lampung dan wilayah Raja Basa dan sekitarnya. Untuk promosi sendiri kami menggunakan segala macam media sosial, face to face, dan promosi mulut ke mulut. Selanjutnya adalah target pemasaran. Ini lebih rinci dari hal yang tadi, yang mana dalam satu kali produksi kami menghasilkan 200 botol, yakni bila kami melakukan 2 kali produksi dalam seminggu, kami harus mampu menjual 400 botol dalam seminggu susu kedelai. Dengan harga Rp5.500 dalam kemasan 250 ml susu kedelai. Pemasaran susu kedelai sendiri dilakukan secara direct selling dan juga secara melalui reseller, yang mana dengan cara direct selling kami lakukan di daerah Bandar Lampung dan sekitarnya, dan dengan cara reseller kami lakukan di Politeknik Negeri Lampung, tempat kami mengampu pendidikan. Selanjutnya adalah saluran distribusi. Terdapat 2 saluran distribusi, yang mana dari produsen langsung ke konsumen dan juga dari produsen melalui reseller baru ke konsumen. Untuk promosi sendiri kami menggunakan berbagai macam promosi mulai dari media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, Pet, dan hal-hal lainnya, dan kami akan menggunakan poster-poster kreatif dan dalam melakukan proses promosi. Berikut ini adalah contoh kemasan dari susu kedelai ekstra kopi sendiri. Kami menggunakan kemasan 250 ml. Jadi kami akan memberikan label untuk membuat tampilan lebih menarik dan membuat pelanggan tertarik. Berikut ini adalah contoh botol-botol yang akan digunakan dalam pelaksanaan pengemasan susu kedelai ekstra kopi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mengenai kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.